Kalau serada dan bakti kita kuat, walaupun ada bujukan untuk pindah ke aliran atau ke sampradaya atau misalkan pindah agama, kalau sudah benteng serada bakti ini kuat, kita nggak usah khawatir. Jadi kalau saya bisa berikan nasihat, kenapa orang-orang di Bali ada sekelompok sih, sebenarnya nggak semua, sekelompok kecil itu yang menurut saya sudah mulai agak-agak seperti kadrun gitu ya. Kalau misalkan kalau di sini kan banyak dianggap kadrun gitu. Aji sudah menyampaikan terkait dengan Dharma negara. Sekarang kita masuk ke Dharma agama. Nah, maaf nih Ji sebelumnya, kita sebagai anak muda ataupun beberapa umat lainnya ataupun yang melihat Aji cara menyampaikan, datang hadir dan sebagainya itu sangat kontroversi nih, di kalangan di luar dari umat kita pun pasti mengenal Aji gitu kan. Bagaimana pandangan Aji terhadap pro kontra di Bali seperti HK dan HB? Hindu Bali dan Hindu Krishna itu bagaimana? Oke, jadi begini. Pertama saya garis bawahi dulu bahwa setiap pemimpin itu, siapapun itu memiliki karakter. Dan karakter itu dibentuk dari prinsip. Ya, kalau menurut pandangan anak muda Hindu, kok Aji Wedakarna ini kok keras gitu ya, kok berani gitu ya. Kenapa bisa berani? Kenapa kita bisa nggak takut sama apapun kecuali takut sama Tuhan? Ya? Karena kita benar. Untuk maju ke medan Kuruksetra, untuk maju ke Bharatayuda, itu Arjuna itu kan perlu dibimbing oleh Sri Krishna Awatara Wisnu. Jangan ragu kamu Arjuna. Walaupun yang kamu perangi adalah kakek kamu sendiri. Walaupun Korawa itu adalah kakak kamu, ada saudara kamu, tetapi tugas seorang kesatria adalah menegakkan kebenaran. Ya, di kehidupan sekarang kamu bisa bersaudara dengan mereka, dan itu di kehidupan masa lalu mungkin tidak, atau di kehidupan masa depan kamu tidak akan lahir kembali. Jadi apa yang membentuk seorang Arya Wedakarna itu adalah prinsip. Kebetulan saya prinsip saya adalah nasionalisme. Saya seorang PNI. Almarhum ayahanda saya, Sri Wedastro Suyasa, adalah tokoh Soekarnois hebat di Bali, sangat dekat dengan Bung Karno. Saya juga dibimbing oleh Ibu Sukmawati Soekarno, ya, bekerja sama dengan The Soekarno Center dan program-program kebangsaan merah putih. Jadi kalau ada yang mengatakan Arya Wedakarna rasis, bagaimana mungkin? Wong saya ini memiliki 8 museum Soekarno, yang dimana Soekarno adalah orang Islam. 8 di mana aja itu sih? Ya, kita sebagai tahunya hanya beberapa saja. Ya, ada di Jembrana, ada di Denpasar, ada beberapa ya. Jadi cukup banyak, dan sekarang kita sedang akan resmikan 2 museum lagi. Ya. Dan satu-satunya mungkin di Bali ya, kita mendapatkan kehormatan dari pihak keluarga yang dikunjungi oleh presiden-presiden itu cuman kami loh. Bung Karno berkunjung, Presiden Habibie, Presiden Ibu Megawati, Presiden Jokowi pernah ke istana saya, Presiden SBY. Jadi kalau misalkan kami ini kadar karat nasionalismenya tipis, nggak mungkin dong beliau berkunjung. Benar ya. Jadi dari sana sudah dilihat. Kalau datanglah nanti, kalau misalkan Miko datang ke istana saya deh, itu full Soekarno loh. Soekarno, ada kitab suci Al-Quran di meja kerja saya, ada kitab suci Injil, di kantor saya di DPD itu ada patung Bunda Maria, ada foto, ada patung Buddha, dan banyak yang udah datang. Adiknya Gus Dur, almarhum Solahuddin Wahid datang, saya jamu di rumah saya. Dan tokoh-tokoh agama Kristen, Nasrani, Katolik, Islam semua datang. Termasuk saya dengan Mbak Inayah Wahid juga, dari beliau tokoh wanita NU. Juga kita sama-sama berjuang lewat satu program interfaith. Pernah saya datang beliau ke tempat kami. Jadi buat saya, Arya Wedakarna rasisnya dari mana? Kalau seandainya tiang bicara tentang sukle, sukle itu adalah menggerakkan ekonomi orang Bali. Kenapa tidak? Kita kan tidak mengganggu merek lain. Saya cuma mengedukasi. Ayo dong, semeton Bali,
ternyata orang Hindu Indonesia itu punya loh suatu yang agak mirip sama halal, yaitu sukle. Misalkan kita kan di agama kita ini kan ada, misalkan doa untuk mendoakan binatang itu ya, untuk bisa diangkat sebelum disembelih misalkan. Ya, kemudian yang kedua kita tuh ada tata titi sebenarnya. Bagaimana menggunakan bahan yang bersih, suci kan begitu. Itu ada semua, dan menurut yang itu yang harus kita dorong, bagaimana ada program-program kegiatan ekonomi yang memang benar-benar kita buat sebagai sebuah trigger untuk bisa mendorong bagaimana masyarakat kita aware. Nah, jadi kalau itu yang saya jawab, bagaimana mungkin saya menjadi dituduh rasis? Yang menuduh rasis itu adalah orang-orang yang radikal. Ya, jadi mereka tuh kaget. Kagetnya begini, kok tumben dari 10 juta orang Hindu Indonesia, ini pengakuan teman-teman ya, pengakuan teman-teman yang dulu haters jadi kawan saya sekarang kan gitu ya. Saya tanya gitu loh, saya ajak diskusi, kenapa you tuduh saya seperti ini? Ya, wong saya bela kok, banyak kok saya bela kok. Saya tuh membela gereja di Bali, saya juga membela wihara di Bali. Saya juga waktu periode pertama DPD, kita juga komunikasi dan sayalah yang bicara sama Menteri Agama untuk menaikkan kuota haji di Bali begitu ya. Jadi apa yang membuat Anda menuduh saya? Oh, ternyata ada kelompok-kelompok, termasuk kelompok di pusat maupun juga di Bali, itu yang memang berafiliasi dengan radikal. Makanya saya, dan kalau misalkan menurut mereka nih ya, pokoknya kalau sudah di tingkatan kelompok satu lagi itu, yang agama satu lagi itu Ahok deh pokoknya yang menjadi suatu sasaran. Kalau di Hindu, satu-satunya the only one cuman AWK. Karena AWK selalu bicara Bung Karno, karena AWK ini pendukung Jokowi. Saya ini kan ketua tim pemenangan Jokowi di 2014-2019 dari Front Marhen. Ya, jadi ada dampaknya juga nih, saya nih dukung Jokowi. Jadi siapapun misalkan yang radikal-radikal yang suka menyerang Pak Presiden, Pak Jokowi, itu imbasnya ke saya, dan saya all out dukung beliau. Yang ketiga mungkin karena kok tumben ya ada orang Hindu kok berani bicara kan gitu ya. Biasanya kan diam-diam baik kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi buat saya nggak apa-apa. Dalam artian saya sudah membuktikan bahwa ayo dong kita berani sebagai kesatria gitu. Nah, jadi terkait tadi pertanyaannya terkait dengan HK dan HB itu kan sempat booming itu kan. Nah, benar. HK dan HB. Jadi gini, pertama, saya bukan anggota Hare Krishna, jelas tidak. Saya orang Hindu Bali. Saya Hindu Bali, KTP saya Hindu Bali. Ketika almarhum ibu saya juga meninggal, saya kita dekat Plebon secara Hindu Bali. Ketika saya menikah juga Hindu Bali, dan saya pemakan daging begitu ya. Karena banyak restoran-restoran babi guling itu yang saya bina kan gitu ya. Otomatis kalau diundang sama warung-warung kan saya harus makan. Nah, jadi dan sekalian promosi dan saksinya banyak loh. Itu ribuan orang udah menyaksikan gimana AWK ini lahapnya kalau makan daging. Jadi saya seorang Hindu Bali, tetapi saya memiliki suatu pemikiran bahwa Hindu itu harus di-upgrade untuk menjadi Hindu yang lebih universal. Jadi saya pesankan kepada seluruh Indonesia, bukan hanya di Bali, anak muda. Kalau serada dan bakti kita kuat, walaupun ada bujukan untuk pindah ke aliran atau ke sampradaya atau misalkan pindah agama, kalau sudah benteng serada bakti ini kuat, kita nggak usah khawatir. Jadi kalau saya bisa berikan nasihat, kenapa orang-orang di Bali ada sekelompok sih, sebenarnya nggak semua, sekelompok kecil itu yang menurut saya sudah mulai agak-agak seperti kadrun gitu ya. Kalau misalkan kalau di sini kan banyak dianggap kadrun gitu ya. Kalau di Bali sudah mulai ada mereka yang mendemo, mereka yang sudah mulai persekusi. Tapi beneran orang Bali? Orang Bali. Orang Bali benar. Orang-orang Bali yang mungkin ada kepentingan afiliasi politik dengan partai tertentu, ada mungkin yang caleg-caleg yang gagal mungkin, ada yang macam-macam, dan mereka ini kan bersekutu. Ini nggak ada kerjaan nih, isunya nggak ada. Jadi kalau di Bali itu kalau ada isu tentang apapun, terutama heboh-hebohnya tentang aliran kepercayaan, itu sebenarnya adalah isu yang yang dipesan khusus sebenarnya untuk menutupi kegagalan penanganan COVID. Jadi kalau sudah ada kegagalan, ya itu langsung dipesan isu itu. Sama seperti di nasional.
Pokoknya kalau ada yang macam-macam, kalau di nasional kan levelnya udah pasti mereka nyerang presiden. Seperti misalkan ada teror bom. Ada misalkan seperti kemarin ribut-ribut tentang miras, ya. Miras bagaimana tentang investasi akhirnya dicabut sama presiden. Itu di level republik tuh begitu. Di Bali ada juga. Jadi untuk menutupi, kalau saya frankly speaking aja, ketidakbecusan penanganan pariwisata, ekonomi morat-marit, dan pandemi yang sudah berbulan-bulan ada di zona merah, diperlukan isu pembanding. Dijuallah isu itu oleh kelompok-kelompok ini. Akhirnya laku, masyarakat kita ini masyarakat yang cuman baca judulnya doang, yang dipengaruhi. Nah, jadi sebenarnya di tingkatan masyarakat ini adalah masyarakat yang WWK, yang widyanya, pengetahuannya, sadarnya itu melawan dengan yang awidya. Ini di lapangan versus. Makanya kalau saya ngelihat perdebatan di medsos, perdebatan ini sekarang anak-anak muda yang sudah tahu bahwa Hindu ini universal, mereka melawan. Loh, kamu nggak boleh dong persekusi, misalkan menutup tempat ibadah orang. Jangankan tempat ibadah, orang yang nggak beragama saja di Indonesia ini dilindungi loh. Dilindungi sama konstitusi. Artinya ya nggak usah kamu ribet. Contoh misalkan, kita lihat deh, bagaimana misalkan beberapa tahun lalu kan ada isu tentang Ahmadiyah. Itu kontroversi kan. Itu nggak bisa, negara sampai sekarang nggak bisa bubarkan. Ya, itu yang kita lihat di mayoritas. Karena memang dalil-dalil hukumnya nggak ada. Dan itu perlu melalui proses di pengadilan. Berbeda misalkan seperti masalah HTI dan FPI. Kalau HTI negara membubarkan, kalau FPI negaralah yang membubarkan. Sampai Polri dan TNI turun tangan. Nah jadi, kalau mengenai masalah seperti isu kemarin ada penutupan ashram ya, yang ada di Padanggala. Itu sempat viral itu. Itu viral, kemarin saya sudah laporkan juga ke pusat, dan saya sudah sampaikan informasi apa adanya. Dan astungkara, teman-teman kita dari Lampung, Hindu Lampung bicara, itu nggak benar, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, kita ada dari LBH Bali juga menyatakan, mengutuk itu dari Lembaga Bantuan Hukum, mengutuk itu yang namanya penutupan. Banyak tokoh bicara sekarang. Akhirnya kan pergerakan alam ini kan melihat. Karena kita lihat deh, ini ashram ini kan tempat Tuhan. Tempat suci lah. Gitu loh ya. Kalau kita lihat, ada yang mengatakan, oh ashram itu bukan merupakan dresta budaya Bali. Mohon maaf loh ya. Sekarang orang Bali, di mana-mana punya kamar suci. Dulu tuh nggak ada kamar suci, adanya gedong untuk pusaka. Gedong di Merajan itu dulu. Sekarang kan ada tren. Ada tren tentang misalkan orang Bali punya kamar suci sendiri. Apakah itu termasuk dresta budaya Bali? Enggak. Karena bangunan modern kamar suci itu baru-baru ini aja terjadi kok. Gitu loh. Kemudian sekarang ada upacara ngaben. Upacara ngaben sekarang boleh pakai motor. Lion itu, mayat itu. Sekarang boleh pakai motor yang modifikasi ya, custom itu. Dulu itu tidak ada roda, sekarang kan dengan badai itu boleh didorong oleh roda. Sedangkan di Bali ini, modernisasi ini baru jalan mungkin di abad ke-21. Baru tahun-tahun Indonesia merdeka ini baru ada mobil di Bali, baru ada roda. Sekarang dipakai. Apakah itu masuk dresta budaya Bali? Tidak, karena yang abadi cuma perubahan. Jadi saya nggak ngerti kalau ada yang mengatakan itu bukan dresta budaya Bali. Uang kepeng Cina, uang kepeng kita itu dresta budaya Bali enggak, itu uang Cina itu yang kita pakai sampai sekarang. Itu yang namanya alkulturasi budaya. Sama seperti umat Hindu di Jawa, umat Hindu di Lampung, umat Hindu di Kalimantan, di mana-mana sekarang mereka buat padmasana kan. Padahal dalam budaya Jawa, budaya Dayak, Keharingan nggak ada yang namanya padmasana. Tidak ada. Tetapi mereka mengatakan menghormati. Coba sekarang bayangkan yang kemarin teriak-teriak masalah dresta budaya Bali. Coba sekarang umat Hindu di Indonesia ini 10 juta loh. Hindu di Bali ini kecil, cuma 3,5 juta. 3,5 juta. Yang 7 juta ini orang di luar Bali. Lampung, Sulawesi, yang ada di Lombok. Coba sekarang orang-orang Hindu asli di Indonesia ini, suku Ambon, suku Batak Karo, mereka mengatakan, oh padmasana itu bukan dresta budaya kami. Mau dijawab apa? Mau dijawab apa?
Bener kan? Makanya di sanalah sebenarnya pertarungan kecerdasan. Tapi saya senang sekali mereka ini, kelompok ini sudah semakin lama udah nggak ada pendukungnya. Karena kenapa? Karena masyarakat tercerahkan dengan adanya penjelasan. Yang kemarin ini kan ada suatu momentum bagus. Contoh, ketika ada pelecehan simbol Hindu ya oleh Ibu Desak Made. Masyarakat kita kan hebohnya di medsos, ya dilaporkan. Itu pun yang melaporkan adalah organisasi-organisasi hebat, kayak MADI, teman-teman melaporkan ke Mabes, ke Polda. Itu saya apresiasi, deh, salut. Cuman kok urusan kalau dibandingkan isu Desak Made dengan isu Hare Krishna, ini kan dari DM ini kan sudah menghina Trimurti. Trimurtinya dihina, yang dihina upacara ngaben. Yang dihina adalah tentang budaya Bali, Dresta Bali. Kok nggak ada demo? Nah itu dia pertanyaannya. Kalau memang mereka cinta sama Bali, harusnya mereka demo dong. Ini isu tentang Hare Krishna, sedangkan ini di demo. Ada di demo, ada penutupan, ada persekusi, ada pemukulan. Jadi kalau kita lihatkan dua case ini, kenapa kok sesama Hindu mereka berani? Ini kan seperti teori seperti arit ya, tajamnya ke dalam. Jadi kalau sama orang luar kita keder. Kita bukan takut lagi, mungkin mereka pengecut. Ya, atau mungkin nggak ada duitnya, makanya nggak mau demo. Nah, gitu loh ya. Sama juga kayak sekarang di Jakarta, di ibu kota kan demo-demonya udah nggak ada nih. Mungkin karena suplai dananya udah nggak ada, karena udah pada ditangkepin semua. Itu terjadi di Bali. Kita akan bereskan itu semua. Tenang saja, kita akan bereskan. Tapi kalau secara inti permasalahannya itu apa sih, kalau HB dan HK itu yang nampak, bener-bener nampak itu apa? Apakah pemujaannya ataukah ritualnya, atau memang setiap individu orangnya? Saya juga, jangankan masyarakat biasa ya, saya aja nggak ngerti sebenarnya apa yang menjadi masalah. Karena begini, ini masalah sebenarnya tidak ada pertentangan masalah HB sama HK. Masalah keyakinan itu urusan republik, urusan negara. Jadi urusan moneter, urusan luar negeri, urusan militer, urusan agama adalah urusan negara. Bukan urusan gubernur, bukan urusan bupati wali kota, bukan urusan majelis adat. Nggak boleh. Ini adalah udah kesepakatan, makanya ada kementerian terkait. Seperti itu ya. Makanya di Kementerian Agama itu ada namanya Dirjen Hindu, kemudian di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu ada namanya satu direktorat yang mengurusi tentang aliran kepercayaan. Karena ada 200 aliran kepercayaan. Nah sekarang selama dari Indonesia merdeka sampai pada saat kemarin, pada saat sebelumnya nggak ada masalah sebenarnya, baik-baik saja. Contohnya seperti ashram, berdiri sudah puluhan tahun. Ya, gubernur-gubernur sebelumnya nggak ada yang memasalahkan kok. Ya, seperti kita punya gubernur Prof. Ide Bagus Mantre, kita punya gubernur Pak Dewo Brate, kita punya gubernur Ide Bagus Oke, kita punya gubernur Pak Mangku Pastike, nggak ada yang memasalahkan kok. Bahkan beliau-beliau ini, saya tahu beberapa tokoh itu termasuk Menteri Agama pun hadir. Kemarin saya baru terima foto, ada Menteri Agama tahun 2018 itu hadir di acara Hare Krishna. Yang namanya Gita Jayanti. Itu ada di websitenya Kementerian Agama ada. Yang nomor 2, tahun 2018 itu wakil gubernur kita itu datang ke acara. Kemudian ada juga mantan gubernur yang datang juga itu ke acara. Jadi sebenarnya kan baik-baik aja. Kita kan nggak ngerti ada apa sebenarnya kok baru 1 tahun 2 tahun terakhir ini heboh. Makanya kemarin saya laporkan ke pejabat pusat. Ini kayaknya ada unsur persaingan. Ada unsur persaingan, ada orang yang merasa karena prestasinya jeblok begitu ya, mungkin karena terlalu saking banyaknya himbauan di Bali ini, artinya memang memanfaatkan isu ini. Tapi nggak apa-apa. Sekarang saya sih bukan pasif ya. Sekarang kan masyarakat bergerak. Ya, ada yang menyatakan ini. Arya Wedakana nggak perlu ngomong, saya diam aja. Saya yakin semesta ini kan mengatur semuanya. Makanya kan kemarin tokoh Hindu bicara, itu nggak benar, itu nggak benar, itu nggak benar. Dan mengenai masalah itu, kalau buat saya, penutupan ashram atau apapun, itu memang harus melalui suatu proses hukum. Tidak langsung ditutup. Tidak boleh ditutup.
Karena kenapa? Harus melalui suatu proses keputusan pengadilan. Jadi misalkan kalau ada desa adat keberatan dengan ada satu institusi apapun itu, investasi, apakah itu sama seperti misalkan gedung atau asram seperti yang kemarin terjadi di Denpasar, itu harus melalui mekanisme hukum. Karena yang berhak menyatakan itu ilegal itu bukan desa adat. Oh, bukan masuk ke hukum adat itu. Bukan. Karena bukan hukum adat, karena kan hukum adat dan hukum positif kan berdampingan. Tetapi jauh lebih tinggi adalah hukum positif kita. Gitu loh ya. Disinilah peran dari Pancasila sebenarnya. Ada pasal 29, ada yang menyatakan kebebasan umat beragama untuk beragama sesuai kepercayaannya adalah urusan dilindungi oleh konstitusi dan negara. Dan kalaupun itu menutup, itu harus ada pendampingan aparat hukum. Harus ada yang juru catat, harus ada pihak kepolisian, harus ada keputusan, ada piece of paper. Kalaupun misalkan ditutupnya perintah pengadilan, itu pun harus inkrah. Harus Mahkamah Agung yang menentukan. Jadi saya sebagai orang hukum, saya sebagai komite hukum, saya netral. Yang saya lihat tuh konstitusi. Jadi nggak boleh ada penutupan gereja misalkan sepihak, nggak boleh ada penutupan masjid, gereja, pura, wihara, nggak ada penolakan itu nggak boleh ada sebenarnya. Itu melanggar undang-undang kalau kita tutup loh. Termasuk pun misalkan kalau aliran kepercayaan, contoh seperti kemarin di Jawa Barat, ada front-front pembela agama menutup situs aliran kepercayaan. Ya, tetapi kan sudah dimediasi, sudah diselesaikan dan akhirnya bisa dipakai lagi. Nah, ini Jawa Barat loh berhasil. Ini Bali yang katanya toleransi, kenapa kok kita malah menunjukkan aksi-aksi yang menurut saya himsa karma. Ya, jadi menurut saya silakan kalau yang merasa keberatan laporkan saja siapapun yang merasa yang dirangkap merugikan ya. Jadi semua orang adil di depan hukum seperti itu. Kalau misalnya kita berkaitan dengan HB dan HK, kemudian ada yang terbaru lagi nih Aji, berkaitan dengan Ibu Desak Made Darmawati. Nah, bagaimana sebagai umat Hindu kita bisa melihat secara bijak permasalahan ini yang sudah kita ketahui bersama itu sudah dilakukan klarifikasi di daerah Cijantung, di lapangan tembak Kopassus. Nah, dari Aji, bagaimana kita sebagai umat menanggapi secara bijaknya? Jadi pertama kan kita lihat dulu kategori penghinaannya tuh berat apa ringan gitu. Kalau yang ringan-ringan tuh ya misalkan yang TikTok itulah ya, yang anak-anak muda kadang-kadang agak slip-slip lidah karena konten kan gitu. Itu ringan lah. Itu termasuk masalah urusan rumah tangga, urusan orang persaingan dagang. Itu kalau menurut di kacamata saya itu adalah ringan. Itu bisalah dengan restoratif. Ya, pagi Pak Kapolri sudah menyampaikan surat edaran tentang restoratif justice ya. Artinya tidak harus dilanjutkan ke hukum asal minta maaf. Tetapi kalau kasus Ibu Desa ini kan kalau menurut kami kan berat. Karena pertama sudah melecehkan agama Hindu yang sah di Republik ini dengan menghina Trimurti dan lain sebagainya. Yang kedua, beliau ini kan seorang intelektual, dosen loh ya. Yang seharusnya dosen itu berbicara pun harus konteksnya harus netral secara akademis, begitu. Tidak bisa ada etika seorang dosen itu. Jadi kalau menurut saya memang ini harus kita selesaikan secara hukum dan tentunya hukum tidak bisa berjalan kalau tidak ada orang melaporkan. Nah, makanya walaupun Ibu Desa ini sudah minta maaf di depan Bapak Dirjen, Bapak Ketua Parisade, depan WHDI dan juga depan umat kita, tetapi secara adat ketimuran siapapun yang minta maaf ya kita harus terima begitu. Tetapi proses hukum tetap jalan. Nah, makanya itulah tugas kami. Kami sebagai DPD tidak bisa intervensi hukum, tidak boleh ikut campur karena kita harus hormati kepolisian, tetapi kita bisa berikan pandangan. Ya, kebetulan kemarin saya ada bertemu juga dengan pejabat-pejabat tinggi di Mabes Polri di Jakarta Selatan. Kita sudah sampaikan juga. Ya, ini karena yang saya sampaikan bahwa jangan sampai nanti ada suatu anggapan, oh di pemerintahan Bapak Jokowi ini kok kayaknya nggak adil.
Kalau ada umat Hindu yang dilecehkan, kok lambat penyelesaiannya. Tapi kalau misalkan ada pelecehan agama mayoritas, kok kesannya cepat bener kan begitu. Jadi kemarin mungkin ini akan dijadikan satu dengan kasus Yosep ya, yang kemarin menghina yang tetangga kita juga. Kita juga, yang kemudian dengan ibu desa ini, kemudian ya termasuk juga mungkin yang kemarin-kemarin kan banyak juga tuh yang menghina tentang agama-agama ya begitu. Itu menurut saya. Jadi yang menjaga tentang konstitusi bagaimana dijalankan sebagai pengawas undang-undang. Karena kami juga mengawasi undang-undang kepolisian, mengawasi undang-undang kejaksaan, mengawasi undang-undang pengadilan seperti itu ya. Nah, dan selepasnya adalah masyarakat. Dan saya juga pesankan kemarin bahwa jangan sampai kita tertekan dengan aksi massa. Ya, cukup hanya Pak Ahok saja menjadi korban. Ya, itu Pak Ahok itu adalah korban dari bagaimana jahatnya konspirasi sebenarnya. Kita sebagai minoritas kita simpati sama Pak Ahok, ya, dan beliau itu kan mau tidak mau kita akui secara telanjang itu ada tekanan waktu itu, ada demo 212, ada lain sebagainya. Situasi waktu tahun 2017 itu memang seperti itu. Ya, jadi belajar dari sana saya ingatkan, jangan tergantung kepada tekanan massa. Mau ada demo, mau ada apa, lanjut aja pokoknya. Yang penting kita sesuai dengan konstitusi. Dan tapi semoga ini bisa diproses. Kalau kita lihat secara media sosial itu, Aji, ada beberapa yang upload di YouTube, medsos, Facebook, Instagram. Mereka kayak seolah-olah memberikan masukan kepada ibu desak ataupun kepada masyarakat lain. Itu bagaimana? Berarti kan itu apakah sudah bijak dengan cara seperti itu? Yang gimana itu? Yang seperti ada beberapa YouTube Bali aliran ini gitu kan, dia mengupload di YouTube. Terus juga ada beberapa tokoh Hindu, salah satunya Pak Made Pase gitu kan, juga upload juga menyampaikan segera klarifikasi, dan ini seharusnya pembelajarannya seperti ini, pembelajarannya seperti ini. Nah, apakah itu sudah bijak dengan cara adanya media sosial dibalas dengan media sosial gitu? Kalau secara ranah akademis itu sebenarnya salah satu yang disarankan. Karena kalau misalkan di dalam kebudayaan literasi ya, buku gitu ya, kalau ada misalkan seorang peneliti, dia misalkan contoh dia mengeluarkan buku penelitian. Kalau kita misalkan mau protes keberatan sama isinya, kita harus buat buku baru. Buku putih istilahnya. Jadi memang sosial media itu harus ya dilawannya dengan sosial media. Berita hoax itu nggak bisa hanya sekedar kita laporkan saja, tapi harus ada gerakan dari umat Hindu untuk mengcounter gitu. Selama masih dalam selama masih dalam kapasitas tupoksi nggak apa-apa. Ya misalkan mengingatkan ibu desa kemarin, oh Trimurti itu yang benar begini, oh Anda salah. Selama dalam konteks itu nggak apa-apa. Jangan sampai nanti kita mengcounter malah kita yang kena undang-undang ITE. Jadi hati-hati. Nah, kalau kita lihat pembahasan tadi itu kayaknya semua itu dipahami oleh Aji sebagai senator gitu kan. Kamu yang nilai. Nah, apakah ada gambaran untuk mencalonkan menjadi gubernur Bali nih? Kalau jadi gubernur artinya kan sebenarnya levelnya turun ya. Tapi siapa tahu kan masyarakat memilih, kan kita tidak tahu. Kemarin aja mantan gubernur baru nyalon DPD kok. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau buat saya begini, pertama, gerakan politik itu tidak boleh tertebak, nggak boleh. Jadi tapi kan ada. Iya nggak apa-apa. Kalau ada aspirasi di bawah, ya seperti sekarang di Bali sudah ada yang mengumpulkan KTP loh. Ayo Aji maju ke independen. Terus ada orang partai juga yang menyatakan, ayo Ji sama-sama kita. Saya bukan saya iakan, tapi saya berikan kesempatan mereka untuk berproses. Ya, silakan proses saja bagaimana. Ya, karena saya kan sudah 20 tahun. Saya pernah jadi ketua partai PNI. Saya dididik sama Ibu Sukmawati Soekarno, udah ngerti deh pokoknya tentang segala sesuatu. Dan di Bali kita udah tahu lah orangnya siapa aja, udah paham begitu ya. Walaupun kemarin beberapa survei menyatakan kalau hari ini ada pemilihan HWK menang seperti itu. Saya tidak mau terbuai dengan angka-angka itu. Saya juga membutuhkan haters. Saya juga membutuhkan orang yang kontra sama saya. Karena kenapa? Ketika orang itu kontra, ketika dia melawan, ketika orang itu haters itu sebenarnya memberikan panggung sebagai yang namanya teori pembanding. Contoh, Pak Jokowi kenapa bisa tambah disayangi sama pendukung, sama rakyat Indonesia?
Karena di sampingnya Pak Jokowi ini kan ada orang yang benci sama beliau. Oh. Gitu loh. Coba kamu bayangkan di Indonesia ini nggak ada oposisi. Coba di Indonesia ini semua muji-muji Bapak Presiden. Kayaknya hidupnya santai. Iya, santai, tidak terkontrol kan. Jadi saya mengambil teori itu. Kenapa orang cinta dengan Panca Pandawa? Kenapa orang itu sangat mengagumi yang namanya Sri Rama? Karena ada Rahwana. Karena ada Kurawa. Sehingga kalau sudah misalkan anggap deh dalam satu panggung ini ada AWK. Ini ada tokoh politik yang lain di Bali. Kamu nanti lihat aja. Orang kan kemana? Kalau pengalaman saya ya, orang tuh datang, nyamperin, minta salaman, minta foto, apresiasi. Itu kan dari hati. Tapi pejabat yang mungkin dia tidak dicintai, orang noleh aja nggak. Saya sering menyaksikan dengan mata saya sendiri. Ya makanya kalau di Bali pejabat-pejabat ogah undang saya. Karena kenapa? Karena bukan kalah pamor, masyarakat begitu, terbuka sekali masyarakat. Ya, jadi misalkan kalau kapan deh kamu ke Bali ya, kamu lihat aja nih, misalkan saya nih duduk di panggung ini ada beberapa begitu. Itu pernah tuh ada rekaman itu heboh. Yang lain itu diabaikan. Waduh. Diabaikan, mungkin yang nyapa juga enggak, mungkin oleh juga enggak. Karena mereka mungkin enggak dari hati ya. Kalau dari tiang, saya cukup terima kasih sekali ada 742.781 masyarakat Bali yang memilih kami kemarin di pemilu. Ini rekor. Kenapa saya bangga dengan pencapaian ini? Saya ingin memberikan contoh kepada anak-anak Bali. Kalau kamu pingin jadi senator, pingin jadi anggota dewan yang terhormat, kamu nggak perlu kaya. Karena Aji Wedakarna tuh kerja tidak pakai uang. Saya nggak money politik. Saya nggak banyak pasang baliho, justru relawan yang ngeprint baliho. Mereka buat kaos sendiri, dan saya nggak keluar duit. Dalam artian, di catatan kampanye saya nggak banyak, gitu loh ya. Tetapi masyarakat yang ini kan, yang militan. Jadi saya memberikan semangat kepada mereka-mereka yang memang mungkin bukan dari keluarga bangsawan, mereka mungkin yang bukan dari keluarga orang politik, dinasti politik. Ayo dong kamu berhak maju loh. Saya ini guru, saya dosen. Dosen ini kan nggak punya ormas. Arya Wedakarna ini mantan rektor. Rektor itu temennya buku. Rektor itu temennya penelitian. Arya Wedakarna aja bisa kok, nggak punya ormas, saya nggak punya bansos, menang kok pemilu. Makanya anak-anak muda Bali bersemangat. Minimal saya menjadi teladan contoh saja. Oh, ada tuh putra Bali yang sukses karena jenana. Bukan karena yang masalah nanti mau jadi menteri, duta besar, mau jadi gubernur, gampang itu udah hukum alam aja. Nah ini terakhir sebagai senator memberikan pesan 2 poin tadi nih kepada masyarakat dari Dharma Negara dan Dharma Agama kepada masyarakat umat Hindu Nusantara. Secara jadi saya punya pesan ini secara kebangsaan. Kita ini di Indonesia ini hidup dengan diversity dan kebinekaan. Ya, kita harus di atas kepentingan kelompok itu ada namanya persatuan. Di atas kepentingan Hindu pun itu ada namanya persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita bisa menjadi hidup damai, kita bisa hidup tenang ini karena ada yang namanya payung Bhinneka Tunggal Ika. Ada Pancasila. Jadi, kita boleh bergerak dalam bidang Hindu, kebanggaan ekonomi Hindu, politik Hindu, kebudayaan Hindu, apapun. Kita boleh yang namanya bangga dengan adat istiadat, dengan desa adat, dengan seke trune-truni, dengan jagabaya, boleh. Tetapi beyond itu, di atas itu, ada yang namanya kepentingan kebangsaan. Siapakah bangsa itu? Manusia-manusia yang ada di dalamnya. Baik manusia yang bertuhan, baik manusia yang tidak bertuhan, baik manusia yang punya agama, baik manusia yang juga tidak punya agama. Semua dilindungi oleh konstitusi. Karena hanya satu-satu zat yang boleh menentukan seorang itu berdosa atau tidak, yaitu Tuhan itu sendiri. Itu kebangsaan ya. Jadi yang kedua, saya hanya mengutip bagaimana pesan Sri Krishna kepada Arjuna pada saat perang Bharatayuda. Awatara kita, Dewa Wisnu sudah menyampaikan kepada kita, wahai Arjuna, tidak peduli seluruh alam semesta ini menghujamkan pedang kepadamu. Kalaupun engkau hanya sendiri, tetapi selama ada aku, Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa,
Sang yang sangkan paraning Dumadi, maka engkau akan menang. Tidak usah khawatir wahai Arjuna, karena ada Tuhan di belakangmu. Sudah dibuktikan bagaimana Pandawa yang 5 menang melawan Kurawa yang 100. Satyam eva jayate, kebenaran selalu menang. Terima kasih Aji, matur suksema, matur nuwun. Mohon maaf saya menggunakan belangkon, batik memang gitu. Hindu Nusantara, senang saya. Saya juga punya pesan ya kepada umat Hindu Jawa nih, ya baik di Sumatera, di Jawa. Kalau bisa jangan pakai udeng. Tapi kan anak muda sekarang gengsi ya. Enggak, saya justru kemarin itu kan saya sempat diundang ke Banyuwangi. Saya diundang ke Blitar. Saya sampaikan kepada tokoh-tokoh anak-anak muda. Saya sampaikan kepada mereka gini, ini kan kalau udeng ini kan Bali, ini kan budaya saya, gitu ya. Tapi udeng ini bolehlah dipakai menjadi simbol nasional. Tapi saya lebih happy kalau orang Hindu Jawa memakai blangkon, memakai baju Jawa dibandingkan memakai baju Bali. Kenapa? Contoh seperti di Tengger, kan hebat. Di Tengger itu semua sebagian besar sudah memakai blangkon, baju hitam-hitam bagus itu. Di Blitar udah mulai. Nah, yang di Jawa Timur ini umat Hindu ini harus mulai berubah. Pakailah pakaian Jawa, pakailah gamelan Jawa. Jangan pakai gamelan Bali. Kemarin saya datang ke satu desa di Jawa, datang senator Arya Wedakana, disambutnya kayak tari Bali, kan nggak nyambung. Ya karena beliau melihatnya, wah ini dari Bali, kita nggak enak. Bukan begitu, karena mereka nggak dilatih. Saya tanya, selain punya gamelan Bali, punya gamelan Jawa nggak punya? Nggak punya. Anak-anak nari saya panggil, sini kamu selain bisa nari Panjang Brahma, bisa nggak kamu nari Jawa begitu untuk tari penyambutan? Nggak bisa, Ji. Salah. Contoh gimana? Nanti kalau mau foto nih, saya datang ke pura di Jawa nih. Sebelah saya orang Jawa pakai baju Bali, pakai gamelan, ukir-ukiran puranya Bali. Difoto sama bule, dikira di Bali kan? Makanya sekarang gerakan saya melalui Hindu Center sudah kita pakai satu simbol Bali terhormat Padmasana karena kesepakatan. Tetapi kalau mengenai ornamen, bentuk-bentuk pura, Desa Kalapatra, jangan lagi. Ya Desa Kalapatra, jangan lagi pakai Bali-Bali, jangan Bali sentris, termasuk pakaiannya juga. Ayo kembali ya, tiru jadi Bung Wiko nih ya, pakai blangkon. Setuju saya. Terima kasih Aji Sri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, biasa disapa Senator AWK. Gitu kan. Nah, Hindu Channel hari ini kita membahas tentang 2 poin tadi, baik secara parlemennya ada, secara kemudian Hindu Bali, HK, terus kemudian juga terkait dengan Desak Made, itu semua sudah disampaikan poin-poinnya oleh Senator AWK, dan tunggu episode selanjutnya di Hindu Channel. Tetap dukung Hindu Channel, apapun ide dari masyarakat umat Hindu akan kami publish dan akan kami buatkan edukasi literasi yang menurut Bapak Ibu semua dibutuhkan. Kami tutup pada hari ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Suksema.